Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bangkit dan bercahayalah. Hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali renungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-15. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk hari ini saya mengajak kita untuk membaca khusus ayat yang ke-6. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat berikutnya di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat setiap kita. Ayat yang ke-6, apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Ulangan pasal yang ke-15 ini memuat sebuah aturan tentang tahun Sabat. Tuhan memberikan sebuah aturan kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel tentang tahun Sabat. Apa artinya ini buat setiap kita? Kepada orang Israel, Tuhan memerintahkan bahwa setiap tahun ke-7, maka yang pertama, tanah-tanah itu harus diistirahatkan. Dan yang kedua, ada penghapusan hutang. Buat orang-orang yang berhutang, tahun yang ke-7 adalah tahun di mana buat orang Israel mereka menghapuskan hutang semua saudara-saudara mereka. Dan kenapa seperti itu saudara? Karena tahun yang ke-7, tanah Israel harus diliburkan, harus diistirahatkan. Tidak ada orang yang boleh mengelola tanah pada tahun yang ke-7. Oleh sebab itu ada kemungkinan orang-orang tidak punya penghasilan. Ada kemungkinan orang-orang tidak bisa membayar hutang mereka. Oleh sebab itu Tuhan memberikan aturan buat sesama orang Israel bahwa tahun yang ke-7 harus menjadi tahun penghapusan hutang piutang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya percaya bahwa semua peraturan, semua yang Tuhan berikan kepada orang Israel itu punya maksud, punya tujuan. Supaya apa? Supaya Israel mengerti begini, bahwa mereka punya Tuhan yang punya belas kasihan, yang punya kasih yang begitu besar. Tuhan tidak tega melihat ada orang-orang yang mengalami kekurangan dan kemudian mereka ditekan, mereka ditindas. Oleh sebab itu Tuhan memberikan aturan buat orang Israel bahwa kalau ada saudaramu yang berhutang, maka di tahun yang ke-7 kamu wajib membebaskan mereka dari segala hutang mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengerti, supaya mereka bisa tahu bahwa mereka punya Tuhan yang mengasihi mereka. Di dalam keterpurukan mereka, mereka punya Tuhan yang mengasihi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tujuan kenapa Tuhan memberikan aturan ini, supaya begini, ketika Israel melakukan ini, mereka merefleksikan hati Tuhan, sifat Tuhan buat sesama bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, akhirnya saya mengerti dari pembacaan kita bahwa ternyata tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita bisa menutupi kekurangan orang lain. Tuhan memberkati kita untuk menutupi kekurangan saudara-saudara kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya mengerti kadangkala manusia kecenderungannya adalah begini, sulit untuk berbagi, sulit untuk memberi. Kita lebih senang mendapatkan, kita lebih senang menerima, kita lebih senang mempertahankan. Tetapi firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dengan berkat yang Tuhan berikan, harusnya kita merefleksikan siapa Tuhan kita. Kalau kita percaya, kalau kita yakin Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, maka saya percaya begini, harusnya kita bisa berbagi, kita bisa menjadi berkat, kita bisa memberkati orang lain. Ingat, Tuhan memanggil kita untuk mendapatkan berkat. Supaya apa? Supaya kita bisa memberkati orang lain. Hari ini buka hatimu, jadilah pribadi yang rela berbagi berkat. Ada orang-orang yang mungkin tidak seberuntung dengan kita, tetapi percayalah begini, Tuhan juga mengasihi mereka. Lewat siapa? Lewat kehidupan kita. Dan dengar baik-baik, ketika kita membagi berkat kita, ketika kita menjadi berkat buat orang lain, Bapamu di surga akan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita sekalian, tetap semangat. Jangan takut untuk berbagi. Kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami mengerti hari ini bahwa kami diberkati, supaya kami bisa merefleksikan siapa Tuhan yang memberkati kami, siapa Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Tuhan mau
dalam setiap berkat yang kami miliki, kami bisa menutupi kekurangan orang lain. Dalam setiap berkat yang Tuhan berikan buat setiap kami, Tuhan mau supaya kami berbagi buat orang lain. Supaya ada orang-orang yang bisa menikmati kasih setia Tuhan. Supaya mereka juga mengerti bahwa mereka punya Tuhan yang mengasihi mereka, yang tidak akan pernah membiarkan mereka. Ampuni kami Tuhan, kalau kami kadang-kadang terlalu egois dalam kehidupan kami. Dengan semua berkat yang Tuhan berikan. Hari ini kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Dan kami mau berkata, ya Tuhan, kami siap mengerjakan firman-Mu, melakukan seperti firman-Mu Tuhan. Supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup setiap kami. Langit dan bumi pasti akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami terima firman yang kekal hari ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terus jadi berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.